Nah, atau guru-guru kita itu belum profesional. Jangan marah ya Bu, Bapak dan Ibu. Nah, yang berikut, guru ini kurang profesional. Kan itu jawabnya sekarang. Apanya yang membuat tidak profesional? Mindset, komitmen, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Kira-kira konstruksi berpikirnya seperti ini. Nah, seperti ini. Tetapi yang bisa mengubah semua ini akan berubah adalah tadi yang dikatakan Pak Dekan itu adalah nilai. Lihat, apa nilainya? Lihat ini. Apa yang bisa mengubah ini? Kesungguhan. Sungguh-sungguh. Tidak ada bedanya Indonesia dengan negara manapun di dunia ini. Tidak ada bedanya orang Indonesia. Kalau di negara orang ada orang pintar, di Indonesia juga banyak orang cerdas. Kalau orang itu punya sumber-sumber yang kita sama saja. Tapi apa bedanya kita dengan mereka? Hanya satu kata saja, kesungguhan. Mereka lebih sungguh-sungguh. Artinya komitmennya hebat. Kita kenal komitmen spiritual. Nah, bila komitmen spiritual ini bangkit, bahwa mengajar itu adalah amanah. Bahwa mengajar itu adalah ibadah, itulah setinggi-tinggi orang. Bahwa mengajar itu untuk cari uang, itu logik. Tapi itulah serendah-rendah orang, serendah-rendah manusia. Nah, berarti apa yang harus dirubah di negeri ini oleh kita semua nih, oleh saya dan Bapak Ibu guru, kesungguhan. Itu harus kita rubah. Nah, Bapak dan Ibu, saya lanjut cara berpikirnya. Lalu apa akar masalahnya? Karena ini seminar, apa akar masalahnya? Akar masalah pertama, warisan termahal dari pendidikan itu adalah mengubah cara berpikir. Disitulah kita gagal. Saya akan mengulang bahwa sekolah mutar-mutar di low order thinking skill. Mutar-mutarnya di situ. Artinya mengingat, memahami, mengaplikasi. Oh, tadi ada Pak Rektor kok, ada Pak Sofianani ya Pak Rektor. Saya lanjut ya Pak Rektor. Nah, ini bukan pekerjaan manusia di masa datang. Ini terdisrupsi sekarang. Didisrupsi ini sekarang. Dipindahkan ke komputer. Nah, hati-hati. 60% generasi yang akan datang itu pindah pada pekerjaan yang belum ada saat ini. Atau 50%, 1 dari 2 pekerjaan under computerized system. Artinya apa? 50%. Kalau tadinya pekerjaan itu dikerjakan 100 orang, 50 orang harus diberhentikan karena dipindahkan ke komputer. Nah ini, jadi pekerjaan-pekerjaan ini semuanya pindah dikerjakan oleh mesin, oleh komputer. Malangnya nasib anak-anak Indonesia itu, diputar-putar dia di sini. Padahal itu akan pindah ke komputer. 50%. Bahkan ada negara-negara seperti Cina, Thailand, itu sampai 70% akan dipindah ke computerized system. Artinya nggak dikerjakan orang lagi. Nah, jadi kalau ada riset mengatakan 60%, lebih computerized, dia hanya 47%. 47% pindah semuanya ke computerized. Jadi 47 orang dari 100 tenaga kerja itu hilang, tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena under computerized. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, jangan mutar-mutar di sini, pindahlah kita ke pembelajaran yang ini, yang high order thinking skill, sebab inilah pekerjaan manusia. Akar masalah yang pertama, saya konstruksikan akar masalahnya, kita gagal menanamkan cara berpikir. Kita gagal menanamkan cara berpikir tingkat tinggi itu di ruang kelas. Oke, makanya banyak orang miskin. Berarti orang miskin itu didesain dari ruang kelas. Jangan marah Bapak Ibu guru. Mulanya miskin itu dari ruang kelas. Kenapa? Tidak ada orang yang berpikirnya baik lalu miskin. Oke, akar masalah yang kedua, lihatlah ini. Riset ini memang sangat sederhana, tapi dapat menggelitik kita semua. Bila dikatakan komposisi guru yang menerapkan HOTS, siapakah guru-guru yang mau menerapkan HOTS itu? Kita mulai, siapa guru yang tahu HOTS? 70% tahu dia. Tapi konstruksinya biasanya dalam hal apapun tahu, paham, menerapkan dan konsisten. Istiqomah dia. Nah, sekarang tahu 70%, tapi dari 70% yang paham cuma 40%. Dari 40% yang ada cuma 20% yang menerapkan. Dari 20% yang konsisten hanya 5%. Akan berharap apa 54 juta anak Indonesia, hanya 5% yang diajar dengan high order thinking. Jadi kalau 10% 5 juta, hanya 2,5 juta. Bisa apa? Di antara 54 juta ditempatkan orang 2,5 juta. Itulah yang mendapatnya. 206.000 sekolah di Indonesia, hanya 1/4 yang hanya 5% yang mendapat pembelajaran yang mengendorse cara berpikir. Padahal hakikinya, sejatinya orang datang ke sekolah mengubah cara berpikir. Karena itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Tuhan untuk berpikir. Apakah engkau tidak berpikir, melihat siang malam, melihat ini? Itulah sebetulnya yang termahal. Malangnya gurunya tidak konsisten. Saya tidak konsisten. Akar masalah yang ketiga, sejatinya kreativitas
hanya dibangun oleh cara berpikir tingkat tinggi, komunikasi yang baik, dan kolaborasi. Malangnya di sekolah tidak kental dilakukan. Mungkin ada sekolah-sekolah yang super baik melakukannya, tapi malangnya. Jadi kreativitas ini hanya lahir dari ketajaman cara berpikir, kebeningan hati untuk bekerja sama, dan cara berkomunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu bisa bahasa Inggris, bisa IT, bisa berkomunikasi lisan, bisa berkomunikasi tulisan, bisa berkomunikasi di jaringan, bisa berkomunikasi digital system, dan seterusnya. Itulah yang bisa melahirkan kreativitas. Jadi jangan kreativitas dikonstruksi sendiri. Pokoknya kreatif harus perlu. Tetapi kreativitas juga hanya lahir dari hati yang bening, cara orang yang bekerja sama. Tidak selalu merasa yang paling bagus, paling baik. Itulah kreativitas. Apa yang ingin saya katakan? The forces gagal kita tanamkan dengan kuat di ruang kelas. Bahkan C yang kelima itu yang disebut dengan computational thinking tadi itu juga gagal kita tanamkan. Gagal kita tanamkan computational thinking itu. Nah, artinya bayangkan enaknya hidup ini kalau mengerti mengabstraksi. Apapun persoalan kalau mengerti algoritma, semua hidup itu algoritma, penuh dengan algoritma. Kalau mengerti pola dan mengerti dekomposisi, memecah masalah menjadi sederhana dan bisa menyelesaikannya. Kalau C5 ini berhasil, mungkin kita akan berubah. Karena apa? Membangun bangsa dimulai dari membangun cara berpikirnya. Mahakarya Aristoteles itu adalah cara berpikir, cara berlogika. C yang 6 adalah, inilah akar masalahnya. 6C, the 6 C's itu tidak kental diperoleh anak-anak di sekolah. Akar masalah yang keempat, proses pembelajaran. Yang saya sampaikan tadi, orang guru profesional itu menguasai konten, menguasai pedagoginya. Karena pedagogi sejarah beda dengan pedagogi matematik. Menguasai teknologinya, maka berinteraksi seperti ini. Pedagogical content knowledge kuat, technological kuat, technological content knowledge kuat. Tiga-tiganya berinteraksi juga kuat. Itulah disrupsi itu ya seperti ini. Terdisrupsi sekarang guru-guru yang tidak bisa itu ya minggir gitu. Akar masalah yang kelima, saya meminjam kurva Cartesius untuk memahami masalah yang kelima dari guru kita. Bahwa sumbu X ini saya pasang materi guru. Materi guru itu cuma saya kategori dua saja, mutakhir atau lama, atau materi yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat. Materi baru, materi lama, materi yang berguna dan tak berguna. Itulah kira-kira materi guru. Sumbu Y-nya saya pasang itu sebagai metode pembelajaran yang digunakan guru. Guru menggunakan metode lama, konvensional, terdisrupsi sekarang, blended, IT based. Inilah metode yang paling baik. Prosesnya itu mungkin kita pilih salah satunya blended lah. Ada tatap muka, ada ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan Allah. Guru yang hebat itu adalah materinya mutakhir, caranya juga mutakhir, proses belajarnya juga baik. Mereka lah guru-guru yang dikenal dengan inspiratif, guru-guru yang hebat itu. Sebaik-baik guru itu materinya mutakhir dan caranya juga baik mengajarnya, prosesnya. Inilah dia. Bapak dan Ibu, terbayang tidak ada guru mengajarkan materi yang lama-lama saja. Tapi caranya memang canggih, teknologi hebat, bisa bikin ketawa-ketawa murid dan seterusnya. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Guru yang seperti itu adalah berhasil, sukses mengajarkan yang tidak perlu. Itulah dia. Kan nggak perlu lagi diajarkan yang ini tadi. Yang hanya sekedar mengingat, memahami, nggak perlu lagi diajarkan. Sukses mengajarkan yang tidak dibutuhkan siswa untuk masa depan siswa. Sukses mengajarkan yang bukan life skill. Sukses mengajarkan yang bukan nilai, tapi materi-materi lama. Untuk apa guru berhasil seperti itu? Itu malangnya seperti itu gurunya. Nah, ada guru di kuadran yang keempat. Dia materinya mutakhir, tapi caranya nggak bagus. Muridnya bosan. Inilah guru yang gagal mengajarkan yang diperlukan di masa depan. Gurunya materinya hebat. Materinya itu yang dibutuhkan di masa depan. Tapi caranya tidak bagus, gagal. Di sini gurunya gagal mengajarkan yang perlu untuk masa depan. Di sini guru berhasil mengajarkan yang tak perlu. Mau pilih yang mana guru seperti ini? Yang mana pun tidak kita pilih. Yang pertama aja yang kita pilih ini. Nah, bayangkan ada guru ketiga, materinya yang lama-lama, caranya pun tak bagus.
lama-lama juga. Guru yang begini kita doakan bersama, mudah-mudahan sehat-sehat sampai pensiun. Ini bisa kita lakukan. Sebab kalau gurunya misalnya materinya mutakhir, kurang, kita latih gurunya itu. Kita latih, kita buat pelatihan. Kalau materinya, IT-nya hebat, pendekatannya hebat, metodologinya hebat, sangat menguasai model belajar, tapi materinya lama, kita latih dia itu oleh yang menguasai materi, supaya pindah dia ke sini. Jadi ini proses perubahan yang mau kita harapkan dari PPG itu, proses perpindahan guru-guru yang bertahan di kuadran 3, kuadran 4, itu pindah ke kuadran 1. Kira-kira formulanya seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau yang di kuadran 3 ini agak berat ini, mau diapakan ini? Nah, inilah kurva atau diagram Kartesius yang mudah sekali memahami. Kalau gurunya, karakternya, ini kalau saya pakai ini karakter sumbu X-nya, sumbu Y-nya kemampuan gurunya, hebat kemampuannya. Guru yang karakternya misalnya baik dan kemampuannya baik, di sini dia. Mudah. Tapi kalau guru karakternya buruk, kemampuannya baik, di sini nggak ada gunanya juga. Jadi ibaratnya gini. Kalau ini mohon maaf ya. Kalau sumbu X-nya ini adalah hubungan kepada manusia, nah, dan sumbu Y-nya hubungan kepada Allah, kepada Tuhan, kira-kira begitu ya. Hablum minallah, hablum minannas. Siapa kira-kira yang menjadi penghuni surga itu? Adalah ini dia kuadran pertama. Jadi diagram Kartesius ini mudah memahami, apa saja bisa dipakai. Nah ini kuadran pertama, orang pada manusia baik, pada Allah baik. Bayangkan di kuadran kedua, pada manusia tidak baik, pada Allah baik, nggak bisa masuk surga, neraka juga. Bayangkan di kuadran keempat ini, pada manusia luar biasa baiknya, pada Allah tidak baik, ini masuk neraka juga. Bayangkan di kuadran ketiga, pada manusia tidak bagus, pada Allah tidak kerak-kerak neraka. Kira-kira begitu. Nah jadi apapun pendidikan itu tadi nilai, makanya harus sistem kuadran. Kalau ini nilainya, kalau ini kemampuannya, harus di sini beradanya, di kuadran pertama. 2, 3, 4, bukan pilihan, karena itu tidak bernilai. Orang-orang yang di sini tadi, yang dibilang oleh Pak Dekan tadi, monster, iblis-iblis yang hebat, jadi monster saja dia, di sini dan di sini. Nah, yang lulusan yang bagus itu, karakternya baik, kemampuannya baik, itulah di kuadran pertama ini. Nah, kenapa guru-guru kita ini terdisrupsi? The single biggest problem facing education today is that our digital immigrant instructors. Jadi guru-guru kita ini adalah imigran terhadap digital system. Makanya payah dilatih kadang-kadang untuk menggunakan teknologi. Nah, digital imigran itu siapa? Yang lahirnya bukan di era ini. Bayangkan gurunya seperti ini, mau mengajar anak-anak yang seperti ini memang berat. Akar masalah yang kelima. Bapak dan Ibu, akar masalah yang keenam. Mahal akar masalah yang keenam ini. Sistem penilaian. Salah satu perguruan tinggi di Afrika itu dikatakan, kalau mau menghancurkan sebuah negara, tidak perlu hancurkan pakai bom, pakai sistem-sistem lain yang hebat-hebat. Tapi hancurkan sistem penilaian di sekolah, hancurlah bangsa itu. Karena menghancurkan sistem penilaian di sekolah, lahir generasi yang tak termotivasi belajar, yang tak punya nilai, yang menganggap remeh segalanya. Karena penilaian tidak ada di sekolah. Padahal hakikatnya nilai itu bukan angka. Nah, lihat buktinya, akar masalahnya. Kalau guru yang menilai, nilai anak-anak Indonesia 89. Begitu kita kasih tes standar, ternyata nilai yang benar itu 4, 5, 6, 7. Ada juga yang 8 tapi sedikit. Tapi kalau guru yang menilai ini, artinya apa? Nilai yang dibeli guru ini palsu. Bayangkan tega memberi nilai yang palsu pada anak didiknya. Nilainya cuma 4, dikasihnya 8, dikasihnya 8, 7, 8, 9 malah. Kata Winardo Surahmat Mendiang, menilai dengan cara ini sama dengan membunuh anak kandung sendiri. Jadi itu akar masalah yang ke-6. Akar masalah yang ke-7 ini penting. Kenapa? Karena orang asal bicara guru dan kurikulum langsung bicara kesejahteraan. Pasti gitu. Selalu kalau bicara guru kita kesejahteraan. Dikirain kesejahteraan itulah yang paling hebat. Padahal maaf Bapak dan Ibu, kesejahteraan itu hanya menaikkan 70% kinerja. Itu berulang saya sampaikan. Kenapa? Apa yang membuat orang kinerja 100%? Mindset, nilai, value. Apakah kita ini punya nilai, punya mindset? Itu makanya tadi mindset, the new paradigm of success itu betul. Jadi kekuatan mindset orang itu sangat mendorong untuk bisa berhasil. Yang kedua memang kurikulum. Kita harmonisasi. Sampai sekarang belum berhasil mengharmonisasi secara vertikal.
maupun secara horizontal. Vertikal maksudnya SD, SMP, SMA. Horizontal maksudnya perimbangan antara nilai, karakter, kemampuan, pengetahuan, keterampilan. Nilai itu jadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat itu yang ketiganya itu berimbang gitu. Nah, kemudian akar masalahnya inilah dia yang tidak harmonis itu. Sejatinya kurikulum SD itu harus banyak sikap dan sikap dan sikap. Itu di SD, nggak ada mata pelajaran. Nggak ada. Yang dipelajari itu di SD itu adalah begitu kita punya mata, dari sana berangkatnya. Kenapa kau punya mata? Untuk apa mata ini? Kenapa kita harus ngomong baik? Kenapa kita harus makan? Karena itu di SD. Nggak ada hari ini belajar matematika. Mana ada matematika di SD? Yang ada di SD itu adalah sebenarnya karena jumlah jari 10, lalu ada hitung-hitungan. Itu artinya apa? Keliru kurikulumnya itu. Kalau kontennya keliru, bagaimana hasilnya pun pasti keliru. Jadi idealnya begini, ideal. Nanti SMP mulai pengetahuan. Kalau di perguruan tinggi lihat ini ya, keterampilan dan pengetahuan. Sedikit saja lagi sikap. Sebab sudah terlambat membangun sikap di perguruan tinggi. Sikap hanya bisa dibangun 0 sampai 5, 6 sampai 12 tahun. Bila di sini sikap tidak dibangun dari SD sampai SMP ini, wassalam itu orang nggak bisa lagi dibangun. Udah nggak bisa lagi. Nah itu maksudnya, kenapa? Karena lulusan perguruan tinggi siap-siap bekerja. Nah di sini belum untuk bekerja di SD. Masa pohon baru ditanam mau disuruh berbuah? Nggak mungkin. Kuatkan akar dah supaya dia tumbuh. Mestinya begitu. Nah akar masalah itu yang berikut. Nah itulah akar masalahnya. Lalu sekarang, apa yang bisa menjawab akar masalah itu? Dijawab oleh prinsip profesionalitas. Prinsipnya begini. Prinsip profesionalitas itu adalah formula 5-4. Wajib 5 mendapat 4. Wajib 5 mendapat memperoleh 4. Itu prinsipnya yang bisa menjawabnya. Apa jawabnya? Pertama, memiliki 5. Apa yang 5 ini? 1. Apakah menjadi guru ini panggilan jiwa? Bakat, minat, idealisme? Gak bisa. Saya ini Pak jadi guru. Ya yang terlanjur ya sudah. Langsung aja berubah itu supaya panggilan jiwa. Yang terlanjur kan dinikahkan. Bukan maksudnya bakat, minat inilah yang harus dipipu. Bakat. Guru itu bakat saya. Minat. Saya berbakat tapi tak berminat tak bisa. Saya sebenarnya berminat tapi bukan panggilan jiwa saya Pak. Bukan idealisme saya. 1. Itu 1. Jadi memiliki 5. 1. 2, apakah punya komitmen? Meski bakat, minat, panggilan jiwa, tak punya komitmen terhadap mutu, terhadap takwa, terhadap iman, terhadap akhlak mulia, nggak berguna. Nggak berguna juga gurunya hebat apapun. Kalau tidak punya komitmen tentang akhlak mulia. Dia meningkatkan akhlak mulia. Akhlak itu sesuatu yang bisa ditingkatkan. Ketakwaan sesuatu, keimanan sesuatu yang bisa ditingkatkan. Yang ini eksplisit di pasal 7 Undang-Undang 14 ini. Kualifikasi, saya punya komitmen, saya harus punya kualifikasi. S1 saya Pak, dan sudah mengikuti pendidikan profesi, yes, bisa jadi guru. Yang keempat, kompeten. Walaupun punya kualifikasi tidak kompeten, tidak berguna juga, nggak bisa juga jadi guru. Bakat, minat, panggilan jiwa, komitmen, kualifikasi akademik memenuhi, tapi tidak kompeten, nggak bisa juga. Meski 4 itu, kalau tanggung jawab tidak ada, yang termahal dalam hidup ini adalah tanggung jawab. Bila semua orang bertanggung jawab, selesai masalah di dunia ini. Rektor bertanggung jawab. Bila jadi profesor, ya profesor yang bertanggung jawab. Bila jadi gubernur, ya gubernur yang bertanggung jawab. Bila jadi istri, ya istri yang bertanggung jawab. Kalau semua bertanggung jawab, selesai. Makanya tanggung jawab. Bila 5 ini dimiliki, maka mendapat 4. Apa yang pertama? Gaji, penghasilan, dapat. Yang kedua apa? Boleh mengikuti pengembangan keprofesional. Ikut pelatihan-pelatihan. Dengan prinsip belajar sepanjang hayat. Guru itu belajar yang tangguh tadi. The illiterate of 20th century, not who cannot read and write. Jadi bukan yang tidak bisa baca dan tidak tulis, tapi pembelajar sepanjang hayat atau tidak. Guru berhak mendapatkan pelatihan. Guru mendapat jaminan perlindungan dalam menjalankan profesi. Guru akan mendapat organisasi profesi. Prinsip 5-4. Orang membahas-bahas tentang hak saja, lupa kewajiban. Sering sekali di Indonesia pembahasan HAM luar biasa. KAM lupa dibahas. KAM itu adalah kewajiban asasi manusia. Bicaralah kewajiban. Inilah perjalanan secara terus-menerus sehingga hak dan kewajiban guru sebagai profesi itu bisa kita bangun. Cara menjawab akar masalahnya menurut saya ini.
Karena tadi kan ini masalahnya, ini jawabnya. Jawab yang berikutnya begini. Katanya PPG sebagai benteng terakhir perbaikan kualitas guru. Sebab LPTK di negeri ini 1578. Di UMS sangat baik misalnya. Sampai bandingkan di tempat lain. Di UMS misalnya sudah mendunia. Sudah bicara international standard. National standard. Di tempat lain, jangankan bicara standar. Standarnya pun masih dipikirkan. Jadi kalau begitu LPTK ini hanya PPG yang bisa menjaga kualitas guru Indonesia. Dengan cara berpikir begini, PPG ini pun harus dipastikan lulusannya itu berkualitas apa tidak. Makanya harus ada exit exam. Nah, untuk mengatakan berkualitas itu kan guru dua saja caranya. Apakah guru ini punya penampilan yang baik, yang ikhlas di hadapan siswanya, yang mendidik, tidak sekedar mengajar, tapi bisa membimbing, tapi pengetahuannya mumpuni. Kira-kira seperti itulah konstruksinya. Itulah memastikan PPG. Itu makanya perbaikan kualitas guru. Itu makanya ini. Itu makanya dia perbaikan nasib bangsa. Jadi lewat PPG. Hanya guru yang bisa memperbaiki nasib bangsa yang amat sangat cepat. 54 juta itu bisa dirubah. Kalau umurnya dulu 55 tahun ke atas, Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, payah biasanya mengubahnya itu. Udahlah. Kalau udah umur 60 mau dirubah. Yang bisa kita rubah cepat itu anak-anak yang sekarang di sekolah. Mahasiswa Indonesia 7 juta. Muridnya 54 juta. Udah 61 juta. Itulah modalnya. Modal Republik. Membuat Indonesia 5 besar dunia hanya butuh 115 juta. Kaum terdidik dari 271 juta. Bangkit negeri ini langsung. Nah, tapi saya sadar betul bahwa aspek politik, konsistensi, kontinuitas kebijakan tentang guru itu memang sering di layer 1 sering jadi masalah. Di layer 2 analisis kebutuhan guru. Sampai sekarang nggak ada analisis kebutuhan guru yang betul-betul. Tiba-tiba kurang guru nanti di sini, tiba-tiba di sana lebih. Satu-satunya di dunia, hanya di Indonesia gurunya kurang, tapi lebih. Karena distribusinya nggak bagus. Waktu Teaching Summit Profession yang ada di New York 2013, saya diutus Pak Menteri ke sana. Seluruh Menteri Pendidikan sedunia heran dan bingung mendengarkan statement dari tim Indonesia. Di Indonesia itu gurunya lebih Pak, tapi kurang. Rusak matematiknya. Nggak ada matematik lebih tapi kurang. Tapi setelah kita jelaskan distribusinya maksudnya tidak baik, baru mereka paham. Jadi kita rekrutmennya, nggak ada cara rekrutmen guru seperti di Indonesia ini. Di negara orang rekrutmen itu jelas gitu loh. Jadi solusi saya ubah rekrutmen ini. Di Kalimantan pertemuan rektor se-Indonesia, saya Sawal Gultom mengajukan pola rekrutmen untuk dokter, untuk lawyer, hukum maksud saya, dan untuk guru. Rubah yang 3 ini. Begitu saya. Jadi rekrutmennya harus dirubah. Dan semuanya rektor yang lain itu setuju dan manggut-manggut. Disaksikan oleh Pak Sekjen, Pak Ainun Naim. Tapi sampai hari ini pertemuan itu 2016, sampai hari ini nggak pernah berubah cara rekrutmen mahasiswa guru. Bapak dan Ibu, layer-layer ini saya paham betul. Nah, sekarang saya mau meminjam paradigma plastik itu, ya Bapak dan Ibu yang tahu, apakah PPG Daljab, PPG ini bisa mengubah kita menjadi profesional? Nah, mari sama-sama kita perbaiki. Tantangan kita besar, sebelum, sesudah, saat. Coba bayangkan, sebelum pandemi, gurunya hadir, dosennya hadir, pesertanya pun banyak yang tidak kompeten. Apalagi sekarang dengan daring total, makin ini. Bapak dan Ibu, saya ingin lihat saya sekarang konstruksinya begini. Mana konstruksi arsitekturnya yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, Pak Prof. Harun. Gini, bayangkan seorang guru itu harus menjadi orang, ciptakan manusia yang amat sangat bermanfaat itu. Kontributor peradaban yang efektif. Dari sana startnya. Bayangkan menciptakan murid yang mengerti tentang manfaatnya. Sebaik-baik orang itu. Mengerti apa manfaatnya. Bukan terhadap manusia, terhadap alam. Orang alam disebutkan kok manfaatnya. Setinggi-tinggi derajat itu manfaatnya. Bayangkan itu. Bayangkan orang bagaimana membuat bertanggung jawab. Jadi sekolah adalah pusat latihan tanggung jawab. Pusat latihan berpikir. Pusat latihan melakukan. Pusat latihan nilai. Pusat latihan menolong orang. Itu sekolah. Jangan bayangkan sekolah kumpulan orang-orang saja terus ada mata pelajaran. Tapi bayangkan sekolah latihan tanggung jawab. Bayangkan sekolah itu membangun rasa percaya diri. Kalau orang punya rasa percaya diri, tidak perlu menjadi orang lain. Saya cukup menjadi diri saya. Sebab Tuhan Allah memberikan kehususan saya. Semua orang pada umur ketika ditiupkan nyawa, diberikan 2 hal. Diberi 2 hal itu apa? Tipe dan desain. Yakini itu. Tipenya umur, desainnya bakat. Jadi semua orang diberikan kapasitas itu. Cetak dia menjadi pembelajar yang sukses. Sebab tadi adalah the illiterate itu who cannot learn, unlearn, and relearn. Itulah yang
yang buta huruf itu ya gitu. Oleh karena itu sekarang cetak pembelajar. Inilah yang siang malam dibayangkan oleh gurunya, guru profesional itu. Siang malam dibayangkannya anaknya yang kayak gini. Maka dirubahnya pembelajaran. Malangnya siapa yang bisa mengubah itu? Yang guru yang panggilan jiwa, yang mengerti high order thinking, menguasai advanced material. Dia tahu TPEC, dia mengerti active learning, dia mengerti assessment, tetapi punya kesadaran metakognitif yang tinggi untuk melatih dirinya sendiri. Ini arsitekturnya seperti ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, banyak kebijakan-kebijakan yang sudah kita lalui. Menaikkan guru dari SGB ke SGA ke D2 ke S1 ke bersertifikat. Apa yang berubah di sekolah Bapak dan Ibu? Apakah ada perubahan yang fundamental? Jawabnya belum ada perubahan yang fundamental. Meski dinaikkan begini ya, sampai bersertifikat. Tidak ada. Guru dibikin PTPG jadi IKIP, jadi universitas. Apa yang berubah? Kurikulumnya fleksibel, monotrack, fleksibel lagi semi kedinasan. Apa yang berubah? Historical perspektif ini ingin memberikan kita sebuah gambaran bahwa perlu kesungguhan. Karena banyak program ini tidak mengubah. Lihat milestone-nya. Apa yang harus kita lakukan? Shifting paradigm. We have to move to new model of teaching and learning in Indonesia. Itu kita harus berubah. Kesungguhan kita harus berubah. Bapak dan Ibu, kalau mau dilihat sekarang fakta-fakta empiriknya, coba lihat bagaimana orang di TK, bagaimana orang di SD. Apalagi sekarang dengan COVID ini, fakta-faktanya itu tidak berjalan dengan baik. Paling-paling di daerah-daerah tertentu bisa oke lah gitu. Tapi secara umum di Indonesia, siang malam gurunya mikirnya mestinya ini, siang malam gitu loh. Harus ini, yang namanya profesional itu beda mengajar anak SMA. Anak SMA ini sudah tamat, dia nanti sudah pribadi dewasa. Karena Ibu, anatominya, kompetensi siswa, inilah siswa-siswa yang terus dan terus menjadi perhatian kita itu. Mereka lah calon-calon pemimpin negeri ini, kesadaran itu. Inilah ibu guru yang luar biasa itu mestinya. Ini kepala sekolah yang bisa melakukan supervisi, ini pengawas yang hebat itu. Inilah kepala dinas yang hebat itu. Mestinya begitu. Sejatinya adalah kepala dinas bisa memberi asistensi dan seterusnya. Sejatinya bahwa guru ini adalah siswa terbaik. Kapan Indonesia? Ini solusi saya yang mau saya ajukan, tesa saya. Ke depan, ambillah guru itu dari siswa-siswa terbaik. Malaysia 5 besar, Finlandia 10 besar. Jadilah kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Guru 3 juta, kepala sekolah 206.000. Jadi bisa kita ambil. Siswa 54 juta. Dari 54 juta mau diambil 3 juta menjadi guru terbaik. Nah, pengawas itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang terbaik mestinya, itulah pengawas. Kepala dinas itu mestinya adalah pengawas-pengawas terbaik. Jadi begitu turun ke sini dia ngerti. Begitu datang ke sekolah pengawasnya, mengerti mengasistensi guru. Jangan cuma bilang, baik-baik Bapak mengajar, ya masa iya itu. Pengawas itu hanya ada di Indonesia 23.000. Kepala dinas itu paling banyak 600 atau 570. Bapak bayangkan Bapak dan Ibu, mengambil dari 3 juta dari 54 juta, mengambil 206.000 dari 3 juta, mengambil 230 orang. 223.000 maksud saya dari 206.000, mengambil 570 dari 23.000. Negeri ini cepat bangkit. Itu salah satu solusi saya, sebab kalau kompetensi, saya ulang. Kalau kompetensi siswa ini, kompetensi guru ini mestinya lebih dia. Kompetensi kepala sekolah ini, kompetensi pengawas ini, kompetensinya Kadisdik ini. Harusnya kayak gitu. Itu solusinya gitu maksud saya. Nah, kerangka konseptualnya sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita harus seperti ini. Dan lihat itu, mempesona panggilan jiwa sudah saya sampaikan. Tapi ingat bahwa ini nilai, sekali lagi, nilai yang disampaikan Pak Dekan tadi, itu yang memayungi kemampuan untuk membuat ini, kemampuan mengajar, kemampuan merancang, kemampuan. Yang memayunginya adalah panggilan jiwa, dedikasi. Itu yang memayunginya. Kesepenuhatian, kemurahhatian. Itu yang memayungi 6 kompetensi lain. Jadi kompetensi 2, 3, 4, 5, 6 tidak berkembang kalau tak mau melatih diri sendiri. Kompetensi 2, 3, 4, 5, 6, 7 tidak bisa berkembang kalau tidak ada nomor 1 ini. Bukan panggilan jiwa, tidak punya nilai untuk, tidak bisa. Nah ini konstruksinya sama aja di Australia, sama aja. Ini sama 7 standarnya Australia. 3 saja, professional knowledge, professional practice, professional engagement. Sama saja. Mau di Finlandia yang hebat itu sama.
mau di Amerika yang luar ham. Nah, sekarang saya modelnya. Saya mau menyampaikan modelnya ini sekarang. 2 slide terakhir. Bagaimana model pembinaannya supaya ada tesanya? Tadi saya menarik yang disampaikan oleh Pak Dekan. Apa sih pikiran kita kepada pemerintah, Kemendikbud khususnya? Lihat, kalau mau membina guru profesional, lakukan 3 hal. 1, 2, 3. Apa itu? Uji kompetensi memang perlu. Penilaian kinerja perlu. Diklat perlu. Tapi diklat berbasis analisis kebutuhan, need assessment. Nah, kalau pembayaran tunjangan profesi ini, kenaikan pangkat ini, promosi jadi kepala sekolah ini, basisnya kinerja. Bila kinerjanya penuh, tunjangannya kan 4 juta. Bila indeks kinerjanya 0,8 kali 4, 3,2 juta. Bila 0,9, 3,6. Bila 0,95, 3,8. Jadi orang belajar. Kayak gitu model pembinaannya gitu. Itulah nanti dihubungkan dengan kompetensi siswa, hasil karya siswa. Oke, Bapak dan Ibu, berarti kita harus berubah seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker. The greatest danger itu bukanlah turbulensi itu sendiri, tapi cara kita untuk meresponnya dengan with yesterday's logic. Jadi jangan pakai cara-cara lama. Atau seperti kata Charles Darwin, bukanlah yang terkuat dan terpintar itu akan bertahan, tapi mereka yang mau berubah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Bila sama dengan kemarin, rugi. Bila lebih jelek dari kemarin, dilaknat. Nah, bayangkan Bapak dan Ibu. Slide terakhir, inilah modelnya yang mulai pembinaannya yang mau saya sampaikan. Model kedua. Ada perubahan yang fundamental bagi guru. Nih, berubahlah gurunya. Gurunya apa berubah? Saya juga berubah. Perubahan apa? Mindset. Berubahnya nilai, berubahnya keterampilan, berubahnya sikap. Itu harus berubah. Nah, baru bisa kita bicara. Mindset profesi itu apa? Memang orang kerja cari uang, serendah-rendah orang. Mindset profesi itu bukan itu. Aktualisasi diri dan ibadah. Inilah mindsetnya. Bila sampai pada titik ini bahwa guru ini adalah ibadah dan amanah, sudah selesai persoalan. Gak akan susah lagi kita menjadi yang profesional. 8 etos kerja itu kata Chansen Sinamo, rahmat. Bekerja itu rahmat, amanah, panggilan, aktualisasi, ibadah, seni, kehormatan, dan pelayanan. Dengan perubahan guru yang fundamental itu, dia bisa merefleksi, dia bisa melatih diri sendiri. Tunjangannya nanti bisa lebih bermakna. Nah, mengubah suasana belajar. Begitu mindset berubah, rubahlah murid dari sini menjadi sini. Sebab kalau bapak, ibu guru gagal di sini, dosen gagal di sini, itulah banyak orang miskin. Musuh abadi kita itu miskin, tidak beradab, ketertinggalan peradaban, ketidakadilan. Ini musuh abadi kita. Bermula di mana? Di ruang kelas kita. Bukan kita aja Pak, yang lain juga. Nggak usah kita urusi dulu yang lain. Kita urusi aja ruang kelas kita. Nggak usah kita urusi politisi. Ruang kelas saja dulu kita urus. Jadi kemiskinan bisa dihilangkan bila kelas ini berubah. Begitu. Begitu dia. Makanya kalau banyak orang miskin, kata Kennedy, what's wrong in our classroom? Apa yang salah di ruang kelas ini sehingga banyak orang miskin? Nah, rubah kelasnya. Sebab apa nanti? Mengubah anak-anak ini menjadi pembelajar yang tangguh dan mandiri. Dia akan menjadi cara berpikir dan bertindak dan bertanggung jawabnya berubah. Dia akan memilih growth mindset, not fixed mindset. Jadi cara berpikir, cara bertindak, dan cara bertanggung jawab akan berubah. Dan itulah yang kita sebutkan dengan cara hidup beragama, berbangsa, bernegara, akan berubah. Berpolitik, berpilpres, berpilkada akan berubah. Bila cara berpikir kita berubah. Begitu Bapak dan Ibu. Kurang lebih terima kasih banyak. Saya kurang lebih mohon maaf kalau ada hal yang tidak pas tepat ya. Saya senang berada di tengah-tengah para guru sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.